Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara penyusunan silabus. Nah, apa itu silabus? Silabus adalah salah satu komponen perangkat pembelajaran dari rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencangkup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Nah, di sini saya sudah menampilkan contoh mengenai silabus. Contohnya yaitu seperti ini. Nah, di sini ada formatnya yaitu judul berupa silabus biologi untuk kurikulum 2013. Kemudian ada satuan pendidikan, kelas, semester, dan alokasi waktu. Nah, kemudian selanjutnya ada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini kita mengambil dari kurikulum. Karena kompetensi inti dan kompetensi dasar sudah berlaku secara nasional, ditetapkan oleh BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Kita ambil dari kurikulum seperti ini contohnya. Nah, seperti ini contohnya kurikulum 2013. Kita mengambil kompetensi intinya dan kompetensi dasarnya. Kita masukkan ke dalam silabus. Kemudian selanjutnya yaitu ada dalam tabel formatnya yaitu berupa nomor, kompetensi dasar, kemudian materi pokok atau pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kemudian, nah, apa itu materi pembelajaran? Nah, materi pembelajaran ini merupakan pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari oleh siswa untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator. Kemudian selanjutnya yaitu dengan mempertimbangkan potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kemudian kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, dan aktualitas kedalaman serta keluasaan materi pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya ada pengembangan kegiatan pembelajaran. Di sini kegiatan pembelajaran itu dibagi dari mengamati, menanya, mengumpulkan data atau eksperimen eksplorasi, kemudian mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. Nah, ini. Kegiatan pembelajaran ini pada dasarnya merupakan bentuk atau pola umum kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Kemudian ada juga indikator. Nah, indikator ini merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur dan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, indikator ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik dan potensi daerah. Kemudian ada penilaian. Penilaian di sini ada penentuannya berupa tes dan non-tes. Contohnya di sini yaitu ada tugas, ada observasi, portofolio, dan tes. Kemudian alokasi waktu. Nah, alokasi di sini penentuannya pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasaan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar tersebut. Kemudian juga yang terakhir ada sumber belajar. Nah, sumber belajar di sini mengacu pada bisa buku, modul internet, artikel ilmiah, atau lainnya, begitu. Contoh susunannya yaitu seperti ini. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam menjabarkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.